sendiri. Jadi Allah berhak begitu. Qauluhu ta'ala juga, Allah juga mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Qul, katakanlah Muhammad, Allahumma ya Allah, bahwa Allah itu malikal mulki. Bukan malikil amalak ya, bukan makilin emak-emak, bukan. Malikal mulki. Zat mulki. Zat maharajanya para raja. Tu'til mulkah, Allah akan memberi kerajaan mantasya kepada orang yang ia kehendaki. Wa tanzi'u, dan mencabut al-mulka, kerajaan, miman, dari orang, tasya'u, yang beliau kehendaki. Wa tu'izzu, dan memuliakan man, orang, tasya', yang Allah kehendaki. Modelnya Wa kayak gua cuma tudhillu, monoton ya, dalam arti monoton ya berdasarkan referensi baru bisa ngomong. satu G. Wa tudhillu, dan menghinakan man, orang, tasya'u, yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Begitu. Ini yang adem-adem, Bang Dewa. Ali Imran berapa tadi Ustaz? 17. Iya Pak Ustaz. Paham Pak. Ali Imran 26-27. Oh, 26, 27. Jadi andaikan Allah memasukkan orang ahli ibadah ke neraka, orang Kristen ke surga, andaikan itu terjadi, siapa yang akan menyangkal? Kalau di sekolah, andaikan hari Senin biasanya olahraga, kok sama kepala sekolah diganti upacara, siapa yang mau mengotak-atik? Siapa yang mau menentang? Seperti itu loh. Mbak Okta Gimana? paham nggak yang saya Pak sampaikan? Itu terlalu dalam kayaknya ya Pak Ustadz Wapi ya. Terlalu dalam pembahasannya itu. Tapi paham kan ya Mbak Okta maksud saya ya? Ya, paham. Mau nanya Ustadz Wafi, kalau seandainya kita bersedekah untuk ibu, itu masih bisa nggak Nggak bisa. amalnya ke Nggak bisa Mbak. Nggak bisa Iya. Mbak. Nggak bisa. Kok kabelnya nggak nyambung Mbak gitu? Karena harus ada syaratnya Islam. Beda frekuensi Mbak udah. Berarti memang udah terputus ya Ustadz, apapun Iya, itu. jadi kita pasrahkan sama Allah sudah gitu. Jadi kita cukup berdoa, ya Allah, kalau memang mau berdoa ya Mbak Okta ya, ya Allah, Engkau tahu apa isi hati saya. Engkau lebih tahu apa maksud dari perasaan saya. Saya pasrahkan ibu saya kepadamu. Gitu aja sudah. Wa anak-anak, wa anta-anta gitu. Ya gak gitu juga, anak-anak anta-anta nanti. Jadi Tapi itu aja Mbak. jangan sampai gini Mbak Okta. Jangan sampai kayak Kurios Moto gitu kan. Masa si Dako minta diskon? Jangan. Koyadin nih, Jakat minta cashback. Jangan juga ya, kayak gitu ya. Kalau si Dako itu ikhlas. Jangan minta cashback. Arep-arep. Iya. Jadi Mbak Okta gitu aja kalau memang mau doa, ya Allah. Tidak usah diungkapkan, sebenarnya Allah tahu. Engkau lebih tahu ya Allah apa yang ada dalam hati saya, dan Engkau lebih tahu bagaimana perasaan saya, maka saya pasrahkan orang tua saya kepada Engkau. Gitu aja sudah cukup itu Mbak. Ya, minta doanya aja Ustadz. Adik juga ini kayaknya mualaf. Udah kan saya sharing soal videonya Bang Suma juga, saya suruh dengerin biar tahu Islam itu seperti apa, agama yang seperti apa, biar ya moga-moga aja biar dapat hidayah lah Ustadz, adik. Amin, 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 amin Mbak. Loh, tadi Semoga ke Dewa bilang katanya udah sahadat. Bunda? Mau sahadat. Oh, mau sahadat. Dewa dengar baru sahadat. Tadi waktu di WA. Ya kan udah bilang sama Bang Dewa, takut yang tadi aku bilang ya. Oh, yang dicerita itu ya. Baik. Nggak usah dibuka aja itu, nggak usah. Suami Nanti Mbak aja. Okta Muslim asli kan ya? Muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa Makanya ngajarin takut sholat sama gitu. Bang Dewa.
Makanya kan, iya. Makanya kan ini adik juga masih pertimbangan juga, pengen juga mengenal Islam. Mungkin sih keluarga semua juga Islam sih, Ustadz, dari saudara ibu semua Islam, cuma ibu aja yang Nasrani. Makanya kan mungkin sedikit banyaknya ngerti tentang Islam, tapi mungkin tentang kayak tata cara sholat atau gimana kan juga perlu dituntun. Caranya gimana-gimana. Makanya saya bilang lihat di apa Ustadz Juma yang ngerti paham tentang Islam, Kristen ngerti. Setiap kali itu kan saya sharingin ke dia. Siapa tahu kamu bisa dapat hidayah. Saya bilang gitu. Ya ada yang ditakutinnya itulah yang bilang sama Bang Dewa itu. Iya. Nggak usah diceritain itu. Nanti gini aja, undang aja nanti atuh masuk ke Komal Dewa mau? Adanya? Di kampung Bang Dewa kalau jam segitu udah tidur, jam 7, jam 8 udah tidur, kan tinggalnya di kampung. Nggak siang nggak apa-apa siang. Nanti biar nanti naik ke Komal Dewa, nanti biar ngobrol sama Bang Juma. Dia jualan sih, nih ntar coba tak mau nggak, orangnya soalnya pemalu sih Bang Dewa. Oh, nggak usah malu. Emang kemaluannya besar ya? Nggak usah malu. Ngapain mesti malu? Kayak Bang Ih, Dewa. ketawa lagi. Saya nggak Selama dengar dia selama punya kemaluan, tidak usah malu. Buat kebenaran ngapain mesti malu? Undang aja nanti. Kapan? Nanti biar Dewa jadwalkan sama Bang Juma nanti. Biar ngobrol sama Bang Juma. Kita cari solusinya nanti. Ini adiknya Mbak Okta malu, Bang Dewa malu-maluin. Ini Pak Wafi kalau ngomong suka bener nih. Gimana ini? Ngomongnya subhat terus ini Bang Dewa. Ini kalau nggak ngerti apa kebiasaannya, waduh, negatif thinking tok sama Bang Dewa. Iya, mohon maaf, bercanda. Di sini ada orang tua Dewa juga nih di bawah nih, Bunda Lilis. Itu orang tua angkat tuh, Pak Ustadz Wafi. Iya. Yang mana? Ada Bunda Lilis di bawah. Lilis Mulyana. Bukan Lilis Karlina ya, Lilis Karlina penyanyi dangdut itu, bukan. Iya. Nanti dijadwalkan saja sama Mbak Okta ya. Bunda Okta kapan maunya? Nanti Dewa undang sama Bang Juma, kita ngobrol, kita nyari solusi nanti. Ya. Iya, insya Allah. Kalau bisa, kalau pemalu privat di Zoom nggak apa-apa Bang Dewa, biar nanti ketika sudah naik di Komal, beliau sudah berani gitu. Jadi privat dulu di Zoom, gimana gitu. Boleh. Nggak apa-apa. Kalau sudah siap, baru jenengan buka Komal gitu. Boleh. Terserah jadwal dari Bunda Okta aja, mau di Zoom atau mau di TikTok. Dewa sih insya Allah siap. Kalau ada orang yang mau belajar Islam dengan keminiman ilmu, walaupun ilmu Dewa ini minim, tidak seperti ya Pak Ustadz Wafi, Pak Ade, Koyadin, Koryos Motos, insya Allah lah Dewa bisa menjelaskan dengan akal. Jujur aja, Dewa masih pakir ilmu, dan Dewa pun miskin sama yang namanya ilmu, sama hadis. Jadi jelas Dewa ini adalah fakir miskin. Tetapi insya Allah dengan keminiman ilmu inilah Dewa bisa menjelaskan walaupun cuma sedikit itu. Amin. Masya Allah. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Bang Dewa, di balik segala kegabrulannya masih tersimpan kebijaksanaan di sana. Bijaksana bijak sini, bijaksana bijak sini gitu. Bang Muto ini suka bener kalau ngomong. Si Dabrul ngomong begitu dia. Palen itu Dabrul, Palen. Aduh, ya Allah karim. Ya semoga Allah mudahkan aja dalam prosesnya untuk adik Mbak Okta, insya Allah. Amin. Loh, Ustadz Wafi tanya ya Ustadz ya. Semuanya minta doanya, semoga dapat Amin, hidayah. ya insya Allah. Ya, insya Allah Bunda. Amin. Insya Allah. Udah nikah adanya Bunda ya? Sudah, anaknya 2. Ini ada Orang Dinda. Bogor ya? Ini ada yang di bawah namanya Dinda. Kalau Dinda, tolong panggil Dewa Kanda. Kanda sama Dinda.
mulai. Bang Ustadz Dewa Raffi, mulai. Bisa aja termos. Lanjut. Sebel saya lama-lama tadi dengerin. Masa lo saya mangkel hatiku. metuntung. Ustadz Raffi tanya ya, kalau misalnya ya nanti setelah kita di alam akhirat, anak di surga, terus orang tua di neraka, kita bisa mengajukan nggak mosi kepada Allah? Ya Allah, dia itu orang tuaku, dia yang sudah membesarkan aku gitu Ustadz. Seperti di mana itu, di riwayat-riwayat itu kan ada Ustadz. Kalau misalnya beda akidah gitu apa bisa Ustadz? Nggak bisa. Tetap nggak bisa ya. Secara dalil ya, secara Iya, dalil iya, nggak iya, bisa. iya. Kalau kita kan taunya kan karena ada dalil gitu. Iya, Tapi kalau Allah mau berkehendak yang lain ya terserah Allah lah. iya. Wa yaghfiru ma yasha. Iya. Gini, gitu. Dewa yakin ada gini loh kata-kata dari ulama ya yang mengatakan seperti ini Pak Ustadz Wafi ya. Surga pada akhirnya akan dihuni oleh orang-orang kafir yang bertaubat. Dewa percaya loh kata-kata itu. Siapa tahu aja gitu kan. Siapa tahu aja pada saat meninggal itu, sebelum meninggal itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita tidak ada yang tahu loh di situ. Tidak ada yang tahu. Betul tidak? Mengakui. Iya, cuma di hadis juga ada gini Bang Dewa. Aksaru ahlil jannah al-bulhu. Kebanyakan orang ahli surga itu awam masalah dunia. Jadi kalau masalah janda alim itu gak masuk kayaknya Bang. Janda Ini bukan alim lagi, udah pelopor. Iya, ada itu loh hadisnya itu loh. Rata-rata orang ahli dunia itu nggak pinter dalam hal keduniaan gitu. Dulu waktu di dunia itu dia itu memang menjauh dari keduniaan lah gitu. Jadi kalau pakar dalam hal janda ini Justru orang yang punya ilmu, kalau dia tidak menyampaikan, itu pun neraka. Tanggung jawab juga sama. Jadi luar biasa ya, berat banget sebenarnya di Islam itu. Berat. iya. Iya. Bang Kita Dewa harus cari menyampaikan remis ini. juga. Oh katanya Bang Juma ini itu lagi diskusi Pak Ustadz Wafi? Iya, sama Ustadz Alif sama Jack Citah itu. Kalau Jack Citah itu santai orangnya, enak itu. Enak Iya. cita dari dulu. Iya, apalagi masalah Gunung Bromo, Semeru kan Bang Dewa, pakar itu. Oh itu, tapi yang enak Kapan tuh sebenarnya gunung diskusi sama Nurlela sih, Nurlela sama Dinda tuh. Paling enak sama itu sebenarnya. Cuma Iya, saya nggak kapan pernah mau naik. meletusnya gunung itu? Kapan beliau ini? Ya itu ya, Pak Okta ya, mudah-mudahan puas. Dewa mau apa? Mau patroli lah Dewa, mau lihat-lihat dulu ya. Siapa tahu aja nemu yang bahenol nih, ya. Pak Okta, Pak Ade, Kurios, Ko Yadin, Pak Surafi, makasih banyak Monggo Bang Dewa. atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nyopet ya Bang Dewa. Saya juga pamit ya, Ustadz semua. Iya, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, saya pamit juga. Terima kasih ilmunya. Oh iya, sama-sama, Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Okta ini kok lemes banget suaranya ya. Habis diapain sama Bang Dewa, Pak? Sedih aja denger Ustadz aja tadi. Nyesel aja sewaktu ibu mau meninggal belum sempat disahadatin, itu aja yang nyesel sampai sekarang. Ya santai lah, Pak. Ada Allah, santai. Iya. Kecuali Allah bukan Tuhan gitu loh, Pak. Husnul Karena dzan dia Allah. Tuhan, jadi santai lah. Iya, makanya kan saya bilang ke adik jangan sampai ya nasibnya seperti ibu. Mau bilang gitu kan juga nggak enak. Makanya kan saya bilang biar kamu kenal Islam, deket.
biar tahu Islam seperti apa, biar bisa doain ibu. Aku sampai bilang biar gitu. Walaupun doanya nggak nyampe juga sih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah dibaptis, apa masih bisa Ustadz? Apa? Adik saya sudah dibaptis, tapi mau masuk Muslim, itu gimana? Bisa? Yo langsung aja Loh. Mbak. Jangankan dibaptis, Mbak. Sudah disalib pun kalau hidup lagi masuk Islam enggak apa-apa. Tapi katanya kalau sudah dibaptis susah, mau masuk Islam nggak boleh. Siapa yang bilang, Mbak? Ada siapa? Enggak, Mbak. Lah pendeta yang membaptis itu sudah masuk Islam itu gimana malah? Nabi Isa itu, Mbak. Nabi Isa nanti kan waktu turun ke dunia jadi umatnya Nabi Muhammad. Padahal kata orang Kristen sudah disalib loh. Bisa, Mbak. Santai. Bisa kok. Santai. Ya, dari itu pendetanya bilang nggak boleh. Pokoknya nggak boleh, harus tetap Nasrani. Soalnya kan ya saya pernah cerita sama Bang Dewa sih, banyak tadi soal Bang Dewa. Makanya saya takut ada yang tersinggung dari Kristen, takut yang tersinggung, makanya saya nggak berani ngomong. Enggak, Mbak. Itu. Ya bisa gitu, ngapain? Bahkan sekarang dibaptis besok langsung masuk Islam boleh, Pak. Ya kalau masalah tersinggung atau enggaknya, makanya kan privat dulu. Karena apa ya, takut gak enak, takut ada yang tersinggung. Jadi ya privat di Zoom. Kayak istrinya Mas Kores itu sebelum masuk Islam ya, itu setiap sore dia ngaji tauhid sama saya di Zoom, ngaji tauhid, ngaji fikih gitu. Akhirnya sampai sekarang dia sudah bebas, sudah menampakkan diri kalau dia Islam gitu. Awalnya juga sama seperti itu. Mbak Kristal ya Ustadz ya? Iya, Kristal. Ya karena mungkin adik saya dari kecil, dari sekolah tuh yang biayain gereja sih. Makanya kan takutnya seperti itu, Ustadz. Ya, sekolah itulah bedanya, Mbak. Ya, makanya kan saya kan kaget kemarin cerita sekolah yang biayain dari gereja, semua buku itu dari gereja. Makanya kan saya kaget loh, kok bisa? Ya nggak tahu, dia bilang gitu. Niat adiknya itu mau masuk Islam itu niat dari adiknya ta? Apa diajak? Iya. Nggak dari adik sendiri sih. Oh. Jangan dipaksa, Pak ya. Enggak, dia bilang kalau kamu masuk Islam karena ibu, jangan, saya bilang gitu. Aku ingin kamu masuk Islam karena Allah, bukan karena orang tua. Aku bilang gitu. Jangan karena seseorang. Makanya dalemin dulu Islam, biar kamu paham Islam itu seperti apa. Saya bilang gitu. Pokoknya jangan sampai ada unsur memaksa lah gitu. Ya. Iya. Betul itu. Makanya saya pengen dia masuk Islam karena dari keyakinannya dia, kemauannya dia sendiri. Iya. Mbak Okta mau tanya ya Mbak Okta, kalau misalnya dia masuk Islam, itu konsekuensinya terhadap yayasan yang memberikan beasiswa itu apa sebetulnya Mbak? Apa harus mengembalikan atau gimana gitu? Kalau saya itu kurang paham ya, dia karena tertutup sama saya sih Ustaz, makanya saya bingung. Nggak pernah cerita ya, baru kemarin waktu pas ibu nggak ada baru sharing itu. Dari sekolah yang biayain dari gereja. Semua apa-apa dari gereja, makanya kan saya kaget. Kok bisa? Makanya saya heran, apa mungkin masuk Kristen karena mungkin dari yang pernah saya dengar dari Bang Zuma itu, karena Indomie apa saya itu nggak tahu. Mungkin kan karena ibu kan orang desa, ya kan? Iya. Juga mungkin ya, maaf, ekonominya juga biasa sih, janda.
membiayain 2 adik. Mungkin karena pengaruh itu juga saya nggak begitu paham sih, karena saya dari kecil ikut nenek, ditinggal sama nenek, terus ibu menikah lagi, ya itu tahu-tahu udah masuk Kristen, saya juga nggak paham. Ini ada pengalaman dari teman kita ya Bang Wafi ya, seperti Pak Muhammad Sugito itu kan penatua dulu. Dia juga hidup di asrama gereja itu. Akhirnya juga karena keyakinan yang bulat, beliau itu masuk Islam dan sekarang juga menjadi mujahid-mujahid ini di jajaran para senior ini, Mbak. Kalau memang sudah yakin dia ingin mualaf ya tinggal Segerakan aja. iya segerakan aja nanti Umur nggak ada yang urusan tahu umur belakang. ini. Heeh. Anu aja Mbak Okta. Ya betul cara Mbak Okta itu disuruh bandingkan perdiskusian Islam dengan Kristen biar mikir seperti itu. Untuk pokoknya jangan sampai dipaksa loh ya. Kalau dipaksa nanti efeknya pasti jelek nanti itu. Gini, jadi penjelasan gereja semuanya seperti ini tentang ketuhanan, penjelasan Bang Zuma begini, suruh dipikir sendiri. Kira-kira mantep yang mana? Soalnya kalau tanpa kesadaran dari diri sendiri, tapi karena diajak, dipaksa, saya yakin wis nanti pasti akan anu nanti jelek nanti akhirnya. Nggak ada unsur pemaksaan. Saya aja kaget dia tiba-tiba bilang mau masuk Islam, itu aja saya kaget. Makanya kok saya heran loh, kenapa? Ya katanya dari pertama sih pingin bisa doain ibu, karena mungkin dia tahu ibu dimakamkan secara Islam. Karena dia kan nggak tahu kalau ibu itu tidak bisa didoakan kalau menurut Islam, dia kan nggak begitu tahu, paham. Yang suami kemarin juga bilang, kalau kamu Nasrani, kamu nggak bisa doain ibu karena beda agama. Suami bilang gitu, mungkin dari pemikirannya dia gitu. Mungkin karena dia Nasrani, mungkin kalau dia nggak bisa doain ibu, makanya mungkin dari hatinya dia pengen masuk Islam karena bisa doain orang tua, karena pengen berbakti sama orang tua atau gimana. Juga kurang paham sih Ustadz, karena adik saya tuh tertutup orangnya. Ya, ya, ya. Bentar Mbak, ya saya izin tanya ya. Kok seperti adiknya Mbak Okta itu kepingin masuk Islam gara-gara ibu? Apakah di akhir hayat itu ada identifikasi ibunya Mbak Okta itu eh, terindikasi sudah menjadi Muslim gitu? Ya, karena dari kecil mungkin terlahir Muslim dan ibu kan sering berpesan, jangan lupa sedekah. Ibu kan rajin bersedekah karena rumah ibu kan belakangnya musola, Ustaz. Jadi Iya. kan setiap hari Jumat selalu bagi-bagi makanan buat yang di musola. Saat Apa-apa masih Muslim. bisa. Ya Mbak Okta, senang sedekah itu saat masih Muslim atau Muslim Kristen atau gimana? Ya udah ke Kristen, mungkin dari kecil diajarkan dari orang tua mungkin ya, dari selalu bersedekah. Ya sebelum ya 40 hari sebelum ibu meninggal lah, sebelum itu sering dari dulu juga sering sedekah sih, sedekah. Makanya terus adik kan bilang gini, Bu, kok tiap hari habisin uang, mikir uang buat besok, kok uang jangan kamu bagi-bagikan ke masjid. Karena mungkin adik kan Nasrani nggak ngerti kan, paham soal itu. Terus ibu marah, kamu kok mau sedekah sama Tuhan kamu aja dilarang. Ibu bilang gitu, kamu ajaran dari mana kayak gitu, gak boleh kayak gitu. Kok namanya orang kita mau sedekah sama Tuhan, jangan takut kita miskin. Ibu bilang gitu. Kemarin adik Terus cerita, makanya saya kaget. Saya aja dimarahin kok Mbak, kalau suruh ke gereja saya dimarahin, nggak boleh ke gereja. Ibu walaupun Nasrani tapi tidak pernah ke gereja, nggak pernah Oh, loh. dibaptis, tidak ke gereja.
Sama gitu sekali ya? Ustaz. Iya, Apa KTP-nya aja Mbak ya yang Nasrani? iya KTP-nya Nasrani. Jadi Karena kalau menikahi ya. fisiknya itu anaknya adik ke gereja dimarahin, udah nggak usah ke gereja, ngapain ke gereja? Udah di rumah aja sama mbah gitu terus. Selalu Terus bukti dimarahin. Ustaz. Terus Kok bukti aneh Ustaz. ya? Makanya Lah ya, itu Ustaz saya kan juga bingung. Adik juga cerita bingung. Kenapa nggak boleh Mbak? Setiap kali aku ke gereja dimarahin. Ngapain ke gereja? Anak-anak dimarahin. Nggak usah ke gereja. Ngapain ke gereja? Gitu. Ustadz Makanya Wafi, saya kok jadi inget tausiahnya Ustadz Wafi tadi pagi ya, yang soal Abu Thalib itu loh Ustadz, gimana itu Ustadz? Oh iya, Karena kalau kasusnya seperti Abu Thalib berarti Muslim. nah iya ada pengecualian kan Ustadz ya. Iya, iya, iya. Ini ada Bang Gungin, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, selamat malam buat semua. Maaf ya, bukan saya mau tidak mengucapkan Assalamualaikum. Kalau diperbolehkan saya ucapkan, karena ada beberapa teman Muslim saya tidak boleh mengucapkan, katanya begitu. Ya, jadi saya selamat malam saja. Nah, ini buat Bunda Okta ya. Bunda Okta gini, Bunda Okta. Saya dari Kristen, saya juga hamba Tuhan. Gini ya, kalau KTP-nya bukan Nasrani, KTP-nya tuh Kristen. Kita tidak pakai bahasa yang namanya Nasrani, itu kita ndak ada. Itu poin pertama. Poin yang kedua, yang saya tahu karena saya juga pernah ada di dalam gereja, kita itu gereja tidak pernah membiayai sampai yang namanya uang buku. Tetapi dari pihak gereja itu memberikan sebuah tempat. Itu ada yang namanya wisma. Karena mereka tidak mampu. Nah, biasanya yang membiayai uang buku atau uang les atau uang apapun yang masalah pendidikan itu adalah personal jemaat yang punya belas kasihan. Nah, mungkin bukan yang dari otoritas gereja berarti Bang ya? Bukan dari otoritas gereja. Maaf aman begitu. Aman kalau begitu berarti. Tidak ada. Maaf ya. Tanya ya. Dulu waktu saya kecil itu pernah ditawari sama yang namanya YPK, Yayasan Pendidikan Kristen. Gitu loh. Nah, YPK Penabur bukan? Kenapa? YPK Penabur bukan? Waduh, saya nggak tahu. Yang jelas itu tetangga itu menawari saya ya ke keluarga. Cuman sama keluarga orang-orang ibu saya ketua muslimat itu jadi ditolak gitu loh. Nggak usah gini, saya pribadi ya, kami pun tidak mau buat model kayak gitu. Termasuk gereja saya enggak. Nah, kita memang ada yang namanya badan hukum legalitasnya. Kita punya ada yang namanya diakonia. Diakonia itu memberi putus. Maksudnya gini, orang yang tidak mampu kita kasihnya sembako untuk jemaat-jemaat kita. Kita kasihnya sembako, itu uang dari jemaat dikembalikan lagi kepada jemaat yang tidak mampu. Nah, kalau untuk biaya pendidikan sekolah, apa dan sebagainya itu biasanya jemaat yang bantu, bukan dari pihak gereja. Nah, saya mau sampaikan kepada keluarganya, siapa Bunda Okta ya, kalau memang anak ini introvert, terus tertekan, jiwanya nggak bebas, kalau ke Muslim, ya nggak apa-apa, monggo gitu loh. Kami pun juga sebagai teman Kristen gitu, kami nggak mau larang-larang. Jangan, nanti kamu masuk Islam, masuk neraka. Nggak perlu kayak gitu-gitu tuh, nggak perlu. Monggo aja. Nah, kenapa harus tertekan? Bunda Okta tahu nggak nama gerejanya apa, Bunda? Saya kurang tahu. Kalau saya di Semarang, adik di jadi saya nggak tahu. Nggak tahu. Gini Bunda, ini ada salah satunya namanya gereja. Gereja itu membangun yayasan, dan yayasan itu membangun sekolah. Itu untuk anak-anak juga ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Tetapi sistemnya sama seperti sistem sekolah pada umumnya. Hanya sistem yang namanya subsidi silang. Apa gitu. tuh subsidi silang itu? Setahu saya rumah subsidi. Oh bukan, subsidi silang tuh begini. Ada beberapa misalnya SPP itu 250.000 ya. Nah nanti ada beberapa ini yang tidak mampu hanya bayar SPP-nya 100.000.
Seperti itu. Jadi semua SPP itu nggak sama. Jadi kita ngelihat yang dari strata ekonominya. Itu pengertiannya kita subsidi silang. Gitu, karena anak saya pun juga sekolah di yayasan Kristen. Nah, jadi Bunda nggak usah khawatir, Bun. Wah, dibiayai sama gereja enggak. Monggo. Kalau mau pindah Kalau ke Islam, kalau kayak saya, Bang Gunyin, saya ingin sekolah di apa ya, yang pelajarannya tentang Kristen lah. Tapi saya Islam, niat saya mau mencari sejauh mana kebenaran Kristen. Kira-kira gratis gak ya? kalau yang itu kok saya belum ini ya. Biasanya kalau yang itu kalau di STT itu pasti masuknya ya ke pendetaan ya. Sekolah Seminari. itu seminari gitu. Nah, kalau yang namanya legalitas yang misalnya kita mau cari tentang kebenaran Kristen, ada legalitas hukumnya saya kok belum tahu selama ini. Begitu Pak Ustadz. Gitu ya. Nanti gelarnya kan double Ustadz Wafi. Ustadz Sendeta Abdul Wafi. Ngawur. Enggak lah. Double. Ya nggak gitu Pak juga. Abdul Wafi STH, kok begitu konsepnya? Parah. Aduh, Ustadz Wafi konyol. Enggak, tapi saya kadang Bang Yadin, kadang pengen apa ya? Pengen tahu gitu loh sejauh mana sih kebenaran teman-teman Kristen dalam mempelajari kitab sucinya. Tapi saya pengennya dengar dari orang Kristen gitu loh, bukan dari Loh, Islam. kalau Ustadz Wafi di seminari itu ya ngajar Islamologi, Ustadz. Gitu loh. Soalnya sejauh ini saya ketemunya sama Sopiatul, aduh. Malikil Amalak yang bahas hadis setiap hari live bahas hadis. Jadi apa ya, terkesan kayak orang Islam tapi sesat mereka kayak gitu kayaknya, bukan menjelaskan keimanannya gitu itu loh. Ya kalau Ustadz Wafi itu kalau di sana malah ngajar Islamologi seperti Gus Dur dulu pernah ngajar di Sukun, di seminari Sukun gitu loh Ustadz Wafi. Tapi gak ada Mas Ila, jabatan Ustadz Pendeta itu udah ada Mas ya. Seru kayaknya. Enggak dong, Oh, ada. enggak. Hah? Ada? Enggak Saifuddin ada Ibrahim. kalau saya. Saifuddin bukan. Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim saya udah pernah ketemu beliau ya. Sama Muhammad Kaci juga saya udah pernah ketemu beliau. Nah, saya komentari teman-teman di bawah dulu. Teori bagus, tapi tidak semua seperti Kungin. Bukan. Ini bukan teori, ini yang sudah berjalan sampai sekarang, Bang Bre. Bang siapa nih? Bremen ya. Bremen ya. Sorry. Itu sudah berjalan. Itu sudah berjalan apa adanya demikian. Begitu. Nah, kalau untuk Pak Saifuddin Ibrahim itu mungkin ini sedikit tambahannya gini ya. Teman-teman, kalau kita orang Kristen itu sekolah STT, tidak semata-mata jadi pendeta. Tidak. Memang Ya, mempelajari gimana tuh daftar pendeta itu? Bukan, itu STT itu Sekolah Tinggi Teologi ya. Kita membedah yang namanya Alkitab. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam organisasi gereja, misalnya GBI, di sanalah diangkat sebagai yang namanya PDP, PDM, sama PDT. Jadi ada pendeta pembantu, ada pendeta muda, sama pendeta senior. Kalau Nah, pastor yang- itu apa? Nah, kalau pastor itu istilah pastor itu digunakan untuk Roma atau Katolik. Mereka pakai nama pastor. Nah, tetapi arti gembala itu dikatakan pastor. Jadi pastor sama pastor itu beda. Harus Nah, terlibat, Pak. Oh, kalau di Katolik iya harus selibat. Tetapi kalau di Kristen Protestan tidak. Boleh menikah. Oh gitu ya. Gitu. Jadi Terus eh, itu apa yang cewek-cewek itu bagunin yang katanya gak boleh menikah, apa istilahnya itu? Ustaz. Biarawati ya. Suster biarawati itu juga ada di apa namanya biarawati itu dibangun sama gereja Katolik untuk khusus para biarawati di sana. Nah, di belakangnya tuh ada yang namanya asrama putri. Jadi itu untuk membantu mendidik untuk asrama putri di sana. Jadi khususnya teman-teman NTT ya dari Nusa Tenggara Timur itu mau sekolah misalnya di Jogja atau mau di Surabaya, nanti itu bisa diasramakan anaknya. Memang nggak boleh nikah beneran itu ya? Iya, enggak nikah. Yang biarawati Gimana ya? enggak nikah. Gitu. Kan manusia kan punya nafsu gitu loh. Ya punya lah. Tapi Ya kan solo ada yang- karir, Ustadz. Anu kalau lagi nafsu main di kamar mandi atau gimana itu? Solo karir. kalau ke sampai sana saya enggak pernah lihat ya, jadi saya enggak tahu. Nah, Yang cuma intip lah.
Ya janganlah Pak. Nah, tapi maksudnya gini, memang ada orang yang punya karunia selibat. Jadi memutuskan untuk memilih begitu ada. Salah satunya anaknya Jarum Super. Ya, anaknya Jarum Super kan udah kaya orang tuanya, tapi dia pergi ke mana ya? India atau kemana jadi mengabdi seperti Mother Teresa. Iya, iya. Jadi dia memutuskan sendiri untuk begitu. Karunia selibat namanya itu. Kalau panggilan seperti itu kan beda ya Pak ya. Kok bisa gak menikah itu ya? Maksudnya kecuali karena faktor ekonomi atau apa, adalah alasan. Ini kan alasan keimanan lah gitu ya. Tapi nyatanya ya ada memang. Ada. Nah, enggak jauh-jauh kakak saya sendiri. Kakak saya sendiri tuh umur 40 lebih dia nggak mau nikah. Padahal kalau saya tanya secara pribadi, kepingin menikah enggak? Ada, rasa kepingin tuh ada. Tetapi dia memutuskan untuk tidak menikah, dia lebih enjoy dengan dirinya sendiri begitu. Itu memang ada. Gitu. Padahal Makanya kalau kebutuhan biologis itu ya yang saya amati ya. Saya itu punya kucing betina, kan dia nggak pernah nonton film-film aneh-aneh. Kucing sih. Loh enggak gini loh, Ustaz. Kucingnya bisa Gini loh nonton ya. loh. Maaf ya. Ini saya analogikan sama kucing tuh nggak pernah lihat film porno ya. Tapi begitu waktunya dia itu masanya untuk kawin, dia itu mulet-mulet sendiri. Gitu sampai saya CTM akhirnya. Kan ada insting hewan. Nah, apalagi manusia gitu loh. Loh enggak, jangan dibandingkan Bang. Manusia sama hewan jangan dibandingkan. Kalau hewan itu kan punya namanya sifat liarnya kan begitu. Nah, kalau manusia itu kan berbeda. Gitu Bang, nggak bisa terlalu diperbandingkan. Coba kalau Abang mau melihatnya dari teman-teman Buddha, salah satunya biksu. Kenapa kok mereka bisa? Nah, ini ada satu ilmu pengetahuan yang saya pernah baca. Orang biksu itu di sana mereka makannya tuh vegan. Lebih banyak buah dan buah, sayur-sayuran. Terus proteinnya mereka dihasilkan dengan yang namanya kungfu itu, dijadikan olahraga. Disalurkan ke situ ya. Jadi proteinnya jadinya ke sana. Nah, yang repotnya adalah biksu-biksu yang sudah tidak pernah berolahraga, perutnya jadi maju-maju, gemuk-gemuk begitu ya. Nah, itu dia akhirnya makan daging di luar sana. Nah, itu nafsunya muncul. Iya, kalau orang dulu Bang Gungir ya, kalau orang dulu saya masih percayalah tidak menikah. Ya di Islam ya, di Islam itu para ulama kita banyak yang nggak menikah. Makanya ada kitab namanya itu Al-Uzzab, para ulama yang menjomblo gara-gara mendalami agama. Tapi kalau orang sekarang ini agak nggak percaya saya. Kalau sebenarnya nanti kalau Pak Ustadz bisa cek di Google juga, biksu dan biksuni yang di Cina tuh masih bisa sampai sekarang. Itu masih bisa. Nanti bisa dicek di sana. Yang menjadi pemikiran analisis saya begini loh. Kenapa kok saya nonton kapan hari yang teman-teman pernah nonton juga ya, Take Me Out Indonesia. Rata-rata cowoknya kok ada yang 40 tahun ke atas. Itu enggak nikah. Tapi kepingin menikah, dia di sana pun enggak nikah sampai sekarang ya enggak apa-apa. Gitu. Mas Moto sudah nikah, Mas Moto? Iya, tanyain satu-satu wis married durung? Sampun. Oh, sampun, nggih. Semoga langgeng sampai nenek tua. Nggih, amin. Matur suwun sangat. Ya, sami-sami, Pak. Oh, jenengan dari Kristen Protestan ya, Bang Gunye ya? Dari kecil saya Katolik, Pak Ustadz. Katolik. Nah, setelah saya remaja itu pemuda saya ngambil ke Kristen. Gitu. Ke Calvinis ya Pak ya? Calvinis enggak juga. Lutherian ya Pak ya? Unitarian enggak. Yang biasa aja kok, Kristen Protestan biasa. Kunjing kayaknya peserta Take Me Out ya? Enggak. Saya enggak peserta Take Me Out, enggak. Saya enggak ikut gitu-gituan. Pak Kungjin tanya ya. Kalau Unitarian itu kan meyakini bahwa Yesus itu ciptaan ya Pak ya? Saya sendiri tidak terlalu mendalami, tetapi yang saya dengar memang seperti itu. Kalau di Protestan kan Yesus itu sebagai pencipta gitu loh. Kalau yang saya tahu ya dari literasi yang saya baca kok orang-orang seperti penjenengan ini
meyakini bahwa Yesus itu ciptaan. Gimana itu Pak? Kok ada ketidaksamaan gitu Pak? Tiga Padahal pribadi satu. ya. Sebenarnya ada perbedaan maksudnya gitu ya. Iya. Yang satu Pak, menyatakan Yesus ciptaan, yang satu menyatakan Yesus pencipta gitu loh. Karena dia bersumber dari firman gitu loh. Kalau ini jawabannya mungkin variatif ya. Jawaban saya juga mungkin variatif karena setiap personal jawabannya mungkin bisa beda-beda ya. Kalau Iya. saya pribadi dari pengalaman saya dari kecil sampai itu sebenarnya Yesus itu Tuhan, tidak ciptaan. Tetapi sekitar tahun 2000, mulai tahun 2000 itu muncul yang namanya beberapa paham. Salah satunya Mormon. Habis Mormon itu Calvinis, Unitarian, Saksi Yehova. Dan itu terus berkembang. Nah, yang belakangan lagi muncul ini di tahun kurang lebih tahun 2018 ke atas itu ada yang namanya Gereja Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu mengatakan ada seorang wanita menjelma, itu jelmaannya Tuhan Yesus yang ada di Cina. Nah, paham-paham ini kok jadi berkembang begitu banyak. Kalau Mormon itu dibawa dari yang namanya Amerika. Kalau saya tidak salah informasinya ya. Jadi paham-paham ini memang sudah berkembang di tahun 2000-an, Pak. Tetapi selama saya di bawah, saya tidak pernah dengar yang namanya Yesus itu ciptaan. Selama saya bersekolah minggu. Saya lahir 1983, nah setelah itu Yesus itu Tuhan. Nah kok terjadi perkembangan pengajaran kayak begini? Begini Pak, yang saya tahu dari Unitarianisme ya Pak ya, Yesus itu ciptaan yang berasal dari pencipta gitu loh Pak. Sehingga dia dilibatkan dalam penciptaan alam semesta ini gitu Pak. Kalau Unitarian yang saya tahu dari para scholarnya ya. Tapi kalau orang Protestan itu mengatakan bahwa Yesus itu asli pencipta gitu loh. Sebenarnya kalau kita mengacu itu pada bapak-bapak gereja kita ya sebelumnya, termasuk yang namanya Martin Luther, itu nggak mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Nah, perkembangan pengajaran-pengajaran begini tuh yang masuk ke Indonesia ya. Kalau di luar Indonesia saya nggak tahu. Mereka berkembangnya mulai tahun berapa. Tetapi yang di Indonesia tuh mulai tahun 2000-an. Itu mulai berkembang. Loh, sebetulnya homoousios itu kan muncul di Konsili Nisea, Pak. Nah, kalau misalnya sejarah itu saya tidak berani ini ya, Bang ya. Maksudnya tidak berani mengatakan itu salah, itu benar, saya tidak terlalu berani. Karena beberapa buku dan literasi pun saya masih cek. Nah, tetapi panutan kita yang selama kita lahir dari 1983 saya lahir, sampai ke sini kita panutannya kan Romo dan beberapa hamba-hamba Tuhan. Dan itu tidak ada pengembangan pengajaran Yesus itu ciptaan tuh tidak ada. Terus di Wahyu 3 nomor 14 itu kok ciptaan di sana? Kenapa? Di Wahyu 3 nomor 14 kok ciptaan malah tertulisnya. Wahyu 3 ayat, sebentar ya, coba saya catat dulu ya. Sampai Ibu Rita Wahyu mengakui itu Yesus. Ibu Rita Wahyu. Bebel juga Pak, bebel juga gitu, biar enak. Sebentar ya. Wahyu berapa Pak Ustadz? Saya kebetulan 3 nomor 14. Wahyu 3 ayat 17 ya? 14. Oh, Wahyu 3 ayat 14 ya. Nanti saya belum bisa jawab sekarang ya Pak Ustadz ya. Nanti saya kan ada juga pengajaran Bible Study yang saya adakan setiap hari. Kita bahas dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nanti sampai di sana ini saya sudah note di buku tulis saya tentang yang mengatakan ciptaan itu ya. Nanti mungkin di live saya mungkin saya nanti bisa bahas itu. Karena nanti saya juga mau cari ada rekan kami yang punya literatur yang bahasa aslinya. Ya, nanti saya juga pelajari sampai ke sana gitu. Kalau cuma bahasa asli di sini Mas Mutu faham Ibrani Yunani ini, ahli ini. Oh ya, enggak apa-apa. Nanti saya dari rekan saya aja, karena saya udah kenal dekat sama beliau ya. Ya, terima kasih gitu. Oke, sami-sami. Mas Kunin, cecenya masih pengen sendiri, belum berubah pikiran. Kebetulan saya tidak punya cece. Saya koko. Hah? Yang tadi umur 40 tahun itu siapa? Oh, itu koko saya, bukan cece. Oh, kokonya. Ya, kokonya. Gitu. Dua puji. Kalau di sini tanpa melihat original teksnya,
Jelas sih Pak Kunjin. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oh iya, Jadi ada kata ketiseos itu. iya, saya kan nyoba ini Mas Kunjin, pemahaman Ibu Rita Wahyu bagaimana. Ternyata firman dari Amin ya maksudnya Yesus, bahwa Yesus ini permulaan dari ciptaan Allah. Dan inilah ayat yang digunakan oleh saksi Yehova sehingga menjadi perdebatan panjang. Ya, sebenarnya nanti bisa ditandemkan juga sama Yohanes 17 ayat 5 ya. Nah, untuk ini ya, saya tahu sedikit tentang bahasa Ibrani tentang ini ya. Itu ada yang namanya nekom. Nekom itu N-A-C-H-O-M. Pengejaannya begitu. Kata nekom itu bisa diartikan itu menyesal, iba, hati tersayat-sayat, dan sebagainya. Itu pengertian dari kata nekom. Nah, itu nanti sesuai dengan penempatan kalimatnya di mana. Nah, makanya nanti kalau misalnya ada kata seperti nekom ini, ada teman saya yang punya pengertian artinya di mana, termasuk di kitab Wahyu. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya Pak Ustadz, untuk menerjemahkan atau mentafsir sebuah wahyu yang hubungannya tentang akhir zaman, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Ada salah satunya kata yang selalu kita dapat itu dari bahasa Latin yang lebih mengarah kepada Aramaik. Salah satunya kan bahasa Lucifer atau Lucifer yang artinya pembawa cahaya, itu pertama kali dari yang namanya bahasa Latin. Begitu. Latin dan Aramaik ini sedikit dekat, makanya tidak semua orang bisa. Nah, tetapi ada orang Yahudi yang bisa itu. Dan itu jumlahnya nggak banyak. Berarti jenengan sepakat ya Bang Gunin ya, kalau terjemahan dari NAI ini tidak seluruhnya benar gitu ya? Kalau terjemahannya tidak sepenuhnya benar, dalam tanda kutip begini ya Pak Ustadz, memang agak sulit menerjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Itu memang agak sulit. Saya pun tidak mewakili kadang ya. Agak sulit sekali sih. Salah satunya misalnya kalau kita punya istilah bahasa polisi tidur. Kalau kita bahasa Inggris kan sleep, police sleep. Itu artinya memang polisinya memang tidur. Nah, kalau polisi tidurnya orang kita kan itu kayak tanjakan atau kayak bataku dibuat itu untuk kita jalan tidak terlalu cepat. Nah, ini orang bule pun juga, orang Inggris pun sulit mengartikan polisi tidur dari versi yang kita lihat, polisi tidur yang kita sekarang lihat di gang-gang itu. Itu juga mereka mengakui loh. Jadi model contohnya tuh seperti itu. Agak berat. Iya. Soalnya memang apa ya? Christian Prince itu kata jenengan hebat nggak dalam kekristenan? Gini ya. Semua orang itu kan ada kemampuan yang pintar berbicara. Kalau dikatakan hebat tidak hebatnya itu relatif, setiap pandangan masing-masing. Nah, kalau beliau yang saya tahu adalah sebelumnya itu Muslim. Habis itu masuk Kristen. Lah kalau dia merasa memahami kitab Al-Quran sebelumnya, saya nggak bisa ngomong. Nah, kecuali kalau saya katakan beliau ini hebat, kalau hidupnya itu berdampak di lingkungan masyarakatnya. Terus dia membangun sekolah, membantu anak-anak yatim. Nah, itu saya katakan hebat. Yang saya katakan hebat itu Mother Teresa. Saya acungkan jempol buat beliau. Itu hebat. Karena ada dampaknya ke masyarakat gitu loh maksud saya. Soalnya gini Bang Gunjin, beliau itu banyak menyalahkan LAI lah gitu. Karena rata-rata, saya kasih contoh setelah ini ya. Rata-rata teman-teman Kristen kan mengagung-agungkan beliau gitu. Kalau saya enggak sih. Kalau saya enggak. Sosiatul ya. Jadi saya ini sering di tag di YouTube itu suruh debat sama dia gitu. Cuma saya kenapa kok tidak masuk ke YouTube-nya dia, karena dia tidak mau timer, gak mau moderator, tidak mau dua arah. Jadi maunya nanya, tidak bisa komparasi, kan susah kayak saya kayak gitu. Kemudian dia salah satunya mengkritik istilah Allah dalam terjemahan LAI. Dia bilang, gimana sih? Kok malah Kristen ikut-ikutan Islam hanya gara-gara Islam mayoritas di negara Indonesia? Tuhan kita bukan Allah, tapi Yehova.
diterjemah ya jadi Yehova, karena Yehova itu nama, sudah nama. Kalau nama kok masuk diterjemah lagi? Jadi menyalahkan terjemahan ilahi Allah contohnya seperti itu. Kalau menurut jenengan gimana Bang Kunyin? Kalau nama Tuhan, kata nama Allah, itu kan sebenarnya untuk rumpunnya kita Melayu itu tidak ada masalah sih sebenarnya kalau bagi saya pribadi ya. Kalau saya berbicara sama rekan-rekan saya yang ada juga di LAI, ya mereka pakai nama Allah. Karena menurut KBBI itu Allah itu seperti dikatakan sesembahan. Makanya di Alkitab tertulisnya Tuhan Allah. Jadi nggak cuma Allah, ada kata Tuhan Allah untuk Elohim. Itu kan bahasa umum, jadi kayak Lord sama God gitu ya. Sinonim lah ibaratnya seperti itu. Ya nggak ada masalah sih. Oh harus Yehova, harus Yahweh. Lah kalau orang-orang di Jawa, orang-orang yang orang bahasa Jawa, Yahweh itu sopo, Yahweh itu sopo, yang ngertinya Tuhan dan Allah. Ya harus disesuaikan dengan yang namanya kita di Indonesia. Loh, Nggak gini, Pak, masalah sih gini. gitu. Terus proper name buat Tuhannya orang Kristen itu yang jelas siapa? Gitu loh. Eh, Kalau Kan di gini Bang Indonesia, Kunyin, maksudnya itu gini Bang Yadin. Nama saya kan Wafi ya. Maka di daerah manapun nih, karena itu sudah nama saya ya sudah, nama saya gitu. Tetap Ya Wafi, kayak mau di Amerika pun Wafi. Nah, Tuhannya Kristen ini namanya kata Christian Prince Yehova. Kok malah jadi Allah? Itu yang disalahkan gitu. Enggak, gini. Yehova itu salah satunya juga bisa dipanggil gini. Yehova atau yang namanya Yehova Jireh. Yehova Jireh itu yang artinya Allah yang menyediakan. Itu gelar. Nama Allah itu yang diinikan yang orang Ibrani biarkan tuh YHWH. Ya, Yahweh Allahnya itu orang tulisannya Mas Tungin, kalau dengan ikut itu dibaca Yehova. Iya, Yehova. Makanya begini, kan di kalau Alkitab itu dikatakan itu ada yang namanya Yehova Jireh, ada yang namanya Yehova Rafa, ada yang namanya itu juga bisa dikatakan nama Allah, enggak bisa. Yang artinya Allah menyediakan. Penyembuh kalau Rafa itu kan. Kalau Rafa itu penyembuh, betul. Iya. Kalau Jireh itu menyediakan. Itu nanti ada yang namanya El Gibor, ada yang Sifat namanya sih, kan? Yehova Nisi. Iya, Yehova Nisi adalah Allah panji-panjiku. Nah, Ada kalau El itu Shaddai. makanya El Shaddai itu Allah yang maha kuasa. Bang Kirios suaranya agak kurang jelas ke Bang Kirios. Gitu. Oh, Nah, sebentar lagi masih makan, lanjut. oh masih makan? Lanjut. Lanjut, Bang. Iya. Ya, kalau Yehova itu, YHWH itu, sebenarnya kalau mereka merujuk itu para rabi yang ngerti khususnya orang Lewi, itu namanya Yehesua Hamasiah. Gitu. Terus Akronim namanya, itu, Pak, ya. terus namanya Tuhannya orang Kristen siapa? Ya Yesus Kristus Tuhan, sudah. Itu saja. Tetapi untuk di perjanjian lama, mereka ada yang namanya Elohim, yang mulia, yang kuhormati, yang kukagumi. Yehova, Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. El Gibor, Allah pasukan perang. Yehova Nisi, Allah yang panji-panjiku. Nah itu mereka pakainya di situ. Berarti bukan proper name Yehova itu. Yehova bukan. Kalau yang proper name-nya tetap mereka tuh dipakainya adalah Allah nenek moyang kami. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Israel. Itu mereka patennya di situ. Dan mereka sebutnya YHWH tersebut. Oh, soalnya kata Yahudi itu proper name gitu. Yehova Ya. itu. Oh iya, boleh. Boleh. Iya sih. Jadi nggak semua berarti ya Kristen menganggap Christian Prince itu hebat lah gitu. Soalnya memang awalnya Muslim dia. Dengar-dengar ya, dengar-dengar entah beneran apa tidak. Iya. Dengarnya itu awalnya Muslim, kemudian masuk Kristen. Makanya kan setiap live dia selalu membahas hadis, Quran gitu. Jadi orang-orang yang diskusi sama dia itu ya ditanyakan Islam, dibalik ke Bible dia tidak mau, fokus ke Islam gitu. Nah itu yang kurang apa ya, kurang akademis lah kata saya. Karena kalau diskusi itu harus dua arah seharusnya. Iya, saya sendiri pribadi, ini pandangan pribadi ya. Saya tidak katakan pandangan pribadi saya benar gini. Kami mulai mempelajari Islam, terutama saya pribadi itu,
semenjak ada yang namanya Christian Prince, terus Muhammad Kace sama Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang notabene itu dari Muslim loh. Kalau pure kami Kristen, kami tuh pernah loh baca Al-Quran, apalagi buka hadis itu. Dari masa kecil saya sampai sekarang itu, nggak pernah sama sekali kita buka Al-Quran. Apalagi hadis pun kami nggak pernah ngerti. Nah, tapi terlalu banyak di media yang muncul-muncul seperti ini, jadilah kita yang namanya kepo. Ada rasa penasaran, ada rasa ingin tahu juga. Loh apa ini? Loh apa ini? Ya akhirnya kita lihatlah itu, jadinya begitu. Nah, tapi kalau pure murni orang Kristen itu saya kok nggak yakin ya. Kalau bagi saya ya. Iya. Oh iya, sorry, aku ya. Kung Yin jangan bilang kami, aku. Oh iya, saya. Dikritik ini saya. Oke, boleh. Sebenarnya ya kata kami untuk pengagungan enggak apa-apa sih. Presiden juga bilang kami loh. Iya sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Setiap pribadi masing-masing. Plural of majesty namanya bahasa Inggrisnya itu. Ya, majesty. Nah, ini sebenarnya saya niat tadi naik itu karena ini loh, teman-teman wanita kita tadi siapa Bunda Okta. Tolong ini ya, maksudnya kalau beragama ada rasa tertekan. Terus kalau memang temennya memang mau ke Muslim, monggo aja gitu. Saya sekalipun hamba Tuhan pun saya nggak mau bisa memaksa atau bagaimana, ketimbang tertekan ya ngapain. Oh iya, Monggo saya juga aja. bilang jangan dipaksa masuk Islam, nanti efeknya jelek. Karena bahasa yang dipakai itu kok Nasrani ya. Karena kita di Kristen itu tidak pernah bahas Nasrani. Kita bahasnya tuh Kristen, Katolik atau Kristen Protestan, tidak Nasrani. Kalau di Arab masih sih, masih ada Nasrani, masih istilahnya. Tapi kalau di Itu- Indonesia jarang saya dengar. Iya, kalau Nasrani Di itu Malang itu pertama. ada pemakaman Nasrani loh Pak Kungin. Nah, ini yang saya juga, ya itu saya juga gini ya. Karena itu kata bahasa Nasrani itu muncul memang di kitab Kisah Para Rasul. Itu ada yang namanya sekte yang namanya Nasrani. Kayak gitu. Nah, sedangkan kita di Kisah Para Rasul juga tertulisnya tentang Kristen, pengikut Kristus sebenarnya. Begitu. Berarti bukan pengikut Yesus ya Pak ya? Saya nggak tahu ini ya. Mereka tetap mengatakan aku juga nyembah Yesus kok. Aku juga mengakui Yesus. Saya nggak bisa ngomong, Bang. Saya nggak bisa ngomong. Kalau personalnya ngomong gitu ya sudah. Mau gimana? Bukan, Tapi kalau kita gini loh. penyebutan Kristen gitu. Gini loh Pak, kenapa saya bilang gitu ya? Orang Kristen itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus gitu loh Pak. Kenapa alasannya? Karena Yesus itu mengajarkan yang 18% di Bible itu seperti sama yang diajarkan di Al-Quran. Ada kesamaan gitu loh dengan yang di Al-Quran. Misalnya ya Pak ya, seperti Matius 12 ayat 29 seperti itu ya. Yesus berkata, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu loh. Sedangkan Kristen kok malah ada Trinitas gitu loh Pak. Walaupun dengan dibungkus apa ya yang katanya Trinitas itu unity, kesatuan, tapi kan tetap terbagi gitu loh Pak. Itu loh yang saya maksud. Terus kemudian ya Pak, ajaran-ajaran Yesus yang seperti sunat ya, seperti dia mau masuk bait Allah dengan Pak Yadin, mencuci tangan dan kaki gitu. Monggo. Pak Yadin. Nggih. Ini mohon maaf teman-teman ya, saya lapar ini, mau keluar mau nyari nasi. Iya, silakan monggo Pak Ustadz. Cari makan dulu Pak Ustadz. Baru aku ada yang pengen tanggapin tadi. Iya, boleh monggo. Ya, repot apa ya? Foto ya. Paling aku 2 menit deh, 2 menit aja. Iya, lanjut Mas Moto. Sebentar aja. Takut lalapannya nutup ini. Lanjut. Siap. Nih, aku mau ngasih data sedikit aja sama Mas Kunging, mungkin bisa kita sama-sama sharing ya. Ini kan, nggak bisa digedein ya punyaku. Jadi kan, yang aku sambil makan tuh, malah cuci tangan soalnya pakai itu. Jadi Tidak usah ditampain gitulah. Kalau sudah makan. itu kan, ini kan apa? Iya. Tetragrammaton ya. Apa? Pentagram? Enggak. Tetragrammaton.
tetragrammaton, ya kan? Tetragrammaton. Tetra, bukan tetra, empat. Tetragramma tuh tetra. bunyi, ton tuh tulisan, gramma tuh tulisan, ton tuh bunyi. Tetra tuh 4. The Hebrew letters Yud He Vav He in English, Yud He Vav He form what is known as the Tetragrammaton, or God four-letter name, given to long-standing Jewish prohibition against speaking God names. Jadi di sini nama Tuhan ya, Yud-Heh-Vav-Heh. Terus kalau kita melihat dari masalah Nasrani ya, jadi Yud-Heh-Vav-Heh itu adalah sebuah nama. Terus saya ambil cepat dulu. Kalau kita lihat di sini ada kata Nazarion ya, yang digunakan kalau itu, itu Nasrani sama Kristen beda atau begini-begini. Itu kalau kita lihat secara leksikal, Nazarion itu ini artinya by extension a Christian. Jadi tetap merujuk ke Nasrani ini, tetap ujung-ujungnya tuh menunjuk bahwa dia itu adalah Kristen. Thank you. Silakan lanjut makan. Iya. sorry. Iya, gak apa-apa. Monggo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.